warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Zahra dengan NIM 12320202221. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tugas. Jadi saya ini memiliki tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam yang dimana mencari latar belakang masalah yang terjadi pada pendidikan di Indonesia sekarang. Nah, di sini saya menemukan latar belakang masalah yang berjudul Krisis Akhlak dan Nilai dalam Pendidikan Islam di Era Digital. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu dulu ya tentang filosofis Muslim. Saya ambil dari di sini ada Grand Theory. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah takiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, agar manusia ini mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, pendidikan Islam ini dipandang dari Al-Ghazali ini bukan sekedar transfer ilmu, akan tetapi sebuah proses pendidikan karakter baik dari spiritual ataupun moral. Nah, di sini sementara Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan intelektual, moral, dan juga sosial. Nah, artinya pendidikan Islam ini harus menyiapkan manusia yang cerdas, beriman, dan juga berperilaku baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu realitas yang terjadi atau fakta yang terjadi pada pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Nah, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketimpangan antara teori dan juga praktik. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak atau Anak Indonesia atau KPAI tahun 2024, nah kasus kekerasan antar pelajar dan perilaku itu sangat menyimpang di kalangan remaja, hampir 23% dibanding tahun sebelumnya. Nah, di sisi lain, survei Kementerian Kominfo tahun 2023 ini mencatat adanya 78% siswa SMP maupun SMA mengakses internet ini lebih dari 5 jam per hari. Nah, tapi bukan untuk pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai hiburan dan lain-lain. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan Islam ini masih belum berhasil untuk menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab di era digital. Ya, seperti yang kita tahu pada saat ini, anak-anak di Indonesia ini bukan hanya dari SMP ataupun SMA, SD, TK, bahkan di kalangan yang masih balita pun sangat-sangat untuk di era digital ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena mereka itu memakai gadget bisa lebih dari batas maksimum. Mereka memakai gadget pun bukan untuk hal-hal yang penting atau untuk pembelajaran. Mereka hanya menggunakan untuk sebagai hiburan. Bahkan ada beberapa yang memakai gadget ini untuk hal-hal yang tidak baik, seperti tontonannya tidak baik, seperti contohnya ya, tontonan tidak baik, kekerasan, terus pergaulan bebas dan sebagainya, dan yang mengakibatkan akhirnya turunnya nilai akhlak yang ada pada dalam diri mereka. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita gimana sih caranya untuk mengantisipasi, gimana caranya supaya ini semua itu tidak berlebihan dan juga tidak. Untuk selanjutnya yaitu ada realitas yang tidak sesuai dengan teori. Nah, di sekolah maupun madrasah, banyak guru PAI yang menitikberatkan pembelajaran itu hanya kepada aspek kognitif dan juga hafalan. Misalnya ujian teori, hafalan, akidah, dan lain-lain. Akan tetapi mereka melupakan nih aspek internalisasi nilai ataupun keteladanan yang kurang diperhatikan, sangat-sangat kurang diperhatikan. Misalnya, hasil observasi di beberapa sekolah nih yang saya tahu,
dari CNN Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian siswa ini mampu mengerjakan soal dengan benar, menjawab soal agama ini dengan benar, akan tetapi mereka masih melanggar tata tertib, terus menyontek, dan juga tidak menghormati guru. Nah, ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dengan pengalaman nilai-nilai Islam. Nah, yang kita tahu sekarang pun banyak guru-guru yang hanya mementingkan soal pelajaran tapi tidak mementingkan soal akhlak, yang dimana mereka bisa belajar, mereka mengetahui, bahkan mereka menghafal beberapa ayat yang sudah mereka hafal. Jadi tapi mereka tidak tahu bahwa penerapan di lingkungan itu lebih penting dari pengetahuan yang diberi. Jadi seharusnya guru PAI ini sangat memperhatikan gimana sih caranya akhlak itu berjalan sesuai dengan pembelajaran. Misal guru PAI mempelajari tentang akhlak baik kepada orang tua, bahkan di Quran pun dijelaskan gimana caranya supaya kita berbicara tidak berbicara dengan orang tua yang dengan bahasa yang kasar ataupun tidak sopan. Bahkan di dalam Al-Quran juga menegaskan berbicara kepada orang tua saja tidak boleh. Akan tetapi banyak anak-anak di luar sana tidak menerapkan hal itu. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Dan seharusnya kita tidak membiasakan untuk mereka itu hanya hafal secara teori tapi tidak dengan praktiknya. Jadi mereka ini hanya tahu secara teori tapi tidak tahu secara akhlaknya, gimana caranya supaya itu tuh terrealisasi kepada kehidupannya sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada solusi. Nah, untuk mengatasi beberapa kesenjangan ini dibutuhkan langkah-langkah strategis dan realistis. Antara lain, 1. Penguatan pendidikan karakter berbasis keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, guru ini tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi model akhlak bagi peserta didik. Seperti yang kita tahu, banyaknya masalah di Indonesia tentang akhlak. Nah, di sini guru memiliki peran penting bagaimana caranya mendidik akhlak siswa itu dengan baik. Yang kedua, integrasi nilai Islam dengan teknologi digital. Misalnya penggunaan media sosial, media pembelajaran interaktif yang menanamkan nilai moral seperti seperti video kisah Nabi, game edukatif yang berbasis Islam dan sebagainya. Jadi untuk di era digital ini banyak guru itu bisa menerapkan beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu kita bisa memberikan video-video pendek tentang akhlak dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan pembiasaan religius di sekolah seperti sholat berjamaah, sedekah Jumat, ataupun beberapa kajian karakter Islam yang relevan dengan kehidupan remaja. Nah, yang keempat, kolaborasi antar sekolah dan keluarga. Di sini sangat-sangat penting agar pendidikan akhlak itu tidak hanya berhenti di kelas saja, akan tetapi di lingkungan rumah juga atau lingkungan sosial. Nah, di sini guru atau pihak sekolah dan keluarga itu memiliki peran penting untuk mendidik akhlak baik kepada siswa atau anak-anak. Dengan demikian, pendidikan di era digital ini dapat dikembalikan ke hakikatnya, membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan juga berakhlak sesuai dengan ajarannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.